Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu rasul yang memiliki kesabaran luar biasa dalam menghadapi tantangan dan penolakan dari kaumnya. Meskipun mereka terus menentangnya dan meminta azab kepada Allah, Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah dengan penuh keikhlasan. Dalam menghadapi penolakan dan ejekan, beliau tetap memohon ampunan bagi kaumnya. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebagian orang ada yang menuduh bahwasanya seorang rasul yakni Nabi Nuh alaihissalam bukanlah seorang rasul yang sabar dalam menghadapi kaumnya. Padahal Allah sendiri memberi gelar ulul azmi di antara para rasul. Alasan orang-orang menuduh Nabi Nuh tidak sabar karena Nabi Nuh memintakan azab kepada Allah untuk kaumnya. Kembali hadir di hadapan Anda tentang kisah-kisah Nabi, semoga memotivasi dan dapat memetik pelajaran pada hikmah kisah ini. Mari kita pahami, inilah kisah selengkapnya. Mengapa Nabi Nuh mengucapkan demikian sehingga kita tidak berburuk sangka kepada utusan Allah yang mulia? Kaum Nabi Nuh adalah kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya melakukan kekufuran, mereka juga senantiasa menentang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab sebagai bukti kebenaran pada dakwahnya itu. Mereka mengatakan, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kami telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami dengan azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Hud ayat 32. Namun, Nabi Nuh tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan mengiyakan atau menanggapinya dengan ancaman. Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya, melainkan hanya kehendak Allah semata. Nabi Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Al-Quran Surat Hud ayat 33. Nabi Nuh yang telah berdakwah selama 950 tahun, tidak hanya di siang hari namun juga di malam hari, beliau tidak berhenti menyeru kaumnya. Selama masa yang panjang itu pula, beliau bersabar atas gangguan fisik maupun psikis yang ia terima. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Namun seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Al-Quran Surat Nuh ayat 6-7. Tidak hanya menolak seruan Nabi Nuh, mereka pun mengejeknya dengan menutupi telinga-telinga mereka. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Al-Quran Surat Nuh ayat 8. Allah Ta'ala pun menanggapi kaum Nabi Nuh yang sangat melampaui batas ini dengan berfirman mengabarkan kepada Rasulullah Nuh bahwa tidak ada lagi kaumnya yang beriman kepadanya. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 36. Maksudnya ayat tersebut tidak akan ada lagi yang akan beriman kepada seruanmu setelah 9 orang yang telah mengikutimu. Mendengar firman Allah ini, Nuh alaihissalam sadar bahwa Allah akan segera menurunkan azabnya kepada kaumnya. "Jika demikian Rabbku,
maka janganlah engkau sisakan seorang pun orang kafir di atas bumi ini. Jika engkau membiarkan mereka, pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka pun akan melahirkan keturunan yang senantiasa berbuat dosa dan kekufuran. Al-Quran Surat Nuh ayat 26-27. Demikianlah syariat terdahulu. Ketika sebuah kaum melakukan dosa dan melampaui batas, maka Allah akan menurunkan azabnya langsung di dunia dengan membinasakan mereka. Lihatlah kaum Ad, umat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka ingkar dan terus-menerus menyombongkan diri, Allah membinasakan mereka dengan angin topan. Pada umat Lut alaihissalam, Allah buat mereka binasa dengan menghujani batu api dari langit, kemudian membalikkan bumi yang mereka bijak. Bangsa Majan yaitu umat Nabi Syu'aib alaihissalam, Allah hancurkan mereka dengan suara guntur yang menggelegar hingga mereka tewas seketika itu, seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di daerah itu sebelumnya. Termasuk Fir'aun, Qarun, dan lain-lain. Allah segerakan azab mereka di dunia, dan nanti azab yang lebih besar di akhirat. Sangat berbeda dengan umat Nabi Muhammad yang Allah utamakan atas umat lainnya. Allah tunda azabnya di akhirat kelak dan memperpanjang masa bagi umat Nabi Muhammad agar berfikir dan bertaubat. Semua itu Allah lakukan dengan hikmah dan ilmunya, dan hendaknya kita bersyukur atas hal ini. Dan akhirnya azab yang mereka nanti-nantikan itu datang. Langit menurunkan air yang sangat deras, dan bumi pun mengeluarkan air yang melimpah. Bumi pun menjadi lautan yang sangat besar, yang ombaknya saja setinggi gunung, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Al-Quran Surat Hud ayat 42. Demikianlah Allah menetapkan takdir untuk kaum Nabi Nuh alaihissalam. Berlanjut, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sekiranya Allah berkenan mengasihi seseorang dari kaum Nabi Nuh, tentu Allah akan mengasihi seorang bayi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun untuk berdakwah kepada mereka pada akhir kehidupannya. Beliau menanam sebuah pohon sehingga pohon itu tumbuh besar. Kemudian Nabi Nuh menebangnya dan menjadikan kayu-kayunya sebagai papan perahu. Ketika kaum Nabi Nuh lewat di hadapannya, mereka bertanya perihal kayu tersebut. Lantas Nabi Nuh menjawab, akan aku gunakan untuk membuat perahu. Mereka pun mengejek Nabi Nuh sambil berkata, apa kamu akan merakit atau membuat di daratan seperti ini? Nabi Nuh hanya menjawab, kelak kalian akan mengetahuinya. Setelah Nabi Nuh selesai membuat perahu dan permukaan bumi memancarkan airnya serta air mengenang di jalan-jalan, ada ibu seorang bayi yang khawatir akan keselamatan anaknya karena ia sangat mencintainya. Kemudian ibu dari bayi itu keluar menuju gunung. Ia berhasil mendaki sepertiga dari ketinggian gunung. Begitu melihat air akan mencapai ketinggian tubuhnya, ia terus mendaki hingga mencapai puncak gunung. Setelah air mencapai mulut ibu tersebut, ia mengangkat anaknya agar ia tidak terbenam air. Namun banjir menghantamnya juga. Maka sekiranya Allah mengasihi salah seorang kaum Nabi Nuh, tentulah Allah mengasihi ibu bayi tersebut. Pelajarannya dapat dipetik. Namun tema ini akan berlanjut pada episode selanjutnya.